Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, konfigurasi elektron biasanya dituliskan dengan format NL⁻X, di mana N menunjukkan nomor kulit, L menunjukkan jenis subkulit, dan X yang dituliskan seperti pangkat menunjukkan jumlah elektron yang berada pada subkulit tersebut. Sebagai contoh, konfigurasi elektron dari atom N adalah 1s2, 2s2, 2p3. Artinya, atom N memiliki 7 elektron, di mana kulit utama subkulit S terisi 2 elektron, kulit kedua subkulit S terisi 2 elektron, dan kulit ketiga subkulit P terisi 3 elektron. Lalu, bagaimana cara elektron mengisi orbital-orbital tersebut? Untuk memahami hal ini, kita perlu memahami aturan dasar pengisian elektron. Dalam mekanika kuantum, ada 4 aturan penting yang harus kita pahami. Yang pertama, aturan Aufbau, kedua, asas larangan Pauli, ketiga, aturan Hahn, dan keempat, aturan penuh dan setengah penuh. Kita mulai dari aturan Aufbau. Kata Aufbau berasal dari bahasa Jerman yang berarti membangun atau menyusun. Dalam konfigurasi elektron, aturan Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital yang memiliki energi paling rendah terlebih dahulu, kemudian menuju tingkat energi yang lebih tinggi sesuai diagram tingkat energi berikut ini. Pengisian elektron dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, dan seterusnya sesuai arah tanda panah. Jadi, dari 1s sampai 8s urutannya adalah sebagai berikut. Aturan berikutnya adalah asas larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya, setiap elektron memiliki identitas yang berbeda. Jika 2 elektron berada dalam orbital yang sama, maka mereka harus memiliki spin yang berlawanan. Sebagai contoh, kita lihat kembali konfigurasi atom N, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p3. Subkulit S masing-masing terisi 2 elektron, dan subkulit P terisi 3 elektron. Perhatikan pada subkulit S, 2 elektron berada pada satu orbital, maka 1 elektron spinnya ke atas, dan yang lain spinnya ke bawah. Selanjutnya adalah aturan Hahn. Pengisian elektron ke dalam orbital-orbital suatu subkulit dilakukan dengan mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Mengapa demikian? Karena berdasarkan eksperimen, keadaan elektron dengan formasi seperti ini lebih stabil. Sebagai contoh, pada atom P yang memiliki elektron 15, maka urutan penempatan elektronnya sebagai berikut. Pertama, 1 elektron spin atas menempati orbital 1s, kemudian menempati orbital yang sama dengan arah spin ke bawah. Kemudian menempati 2s, lalu satu persatu menempati 2p dengan arah spin ke atas semua. Kemudian berpasangan dengan arah spin berlawanan, dan seterusnya sampai terakhir di orbital 3p dengan arah spin ke atas. Ingat, selama masih ada orbital yang belum terisi, maka tidak ada elektron yang berpasangan. Ini adalah contoh yang salah pada orbital 3p yang diisi 3 elektron. Aturan terakhir adalah aturan penuh dan setengah penuh. Beberapa unsur mengalami penyimpangan konfigurasi elektron karena kondisi tertentu membuat atom menjadi lebih stabil. Keadaan yang lebih stabil terjadi ketika orbital D atau F berada dalam kondisi setengah penuh atau penuh. Setengah penuh berarti setiap orbital memiliki 1 elektron.
Sedangkan penuh berarti semua orbital terisi 2 elektron yang berpasangan. Contoh yang sering digunakan adalah unsur kromium atau Cr. Jika mengikuti aturan biasa, kromium memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Pada konfigurasi ini, orbital 4s penuh, namun orbital 3d tidak penuh, juga tidak setengah penuh, dan kondisi ini kurang stabil. Agar lebih stabil, satu elektron pada 4s pindah ke 3d sehingga orbital 4s dan orbital 3d sama-sama setengah penuh. Secara umum, aturan penuh dan setengah penuh akan berimplikasi pada struktur NS2 N-1D9 yang berubah menjadi NS1 N-1D10 dan struktur NS2 N-1D4 menjadi NS1 N-1D5. Selanjutnya, mari kita latihan soal. Untuk soal pertama, kita diminta menentukan konfigurasi elektron dan unsurnya. Karena N-nya 2, maka elektron terakhir berada pada kulit kedua. Karena L-nya 1, maka elektron terakhir berada pada subkulit P. Kemudian M-nya -1 dan S-nya plus setengah, maka subkulit P terakhir terisi 1 elektron. Maka kita peroleh batas akhirnya yaitu 2p1. Tinggal menambah depannya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p1. Bisa kita hitung jumlah elektronnya, 2 plus 2 plus 1 hasilnya 5. Maka unsur yang bernomor 5 adalah boron atau 5b. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan bilangan kuantumnya. Berdasarkan konfigurasi ini, dapat kita ketahui bahwa N-nya 3. Kemudian subkulit terakhir adalah subkulit S, maka L-nya 0. Untuk subkulit S, M-nya hanya 0, tidak ada yang lain. Kemudian S-nya plus setengah, karena elektron pada 3S hanya 1, atau tidak berpasangan. Selanjutnya, untuk nomor 3 sampai 5 silakan dijawab di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.